marah gitu. Tadi muncul di berita marah Presiden Jokowi tidak bersikap gitu, atau Bu Menlu nggak menjawab telepon. Buat saya baca ya, kok kamu jadi ngatur gitu. Itu presiden saya, Menlu saya gitu. Paham nggak maksud saya? Jadi dia nggak boleh push terlalu jauh. Contoh juga atau kemarin bahwa misalnya buka dengan kata-kata assalamualaikum gini, terus fotonya pakai kopiah gitu. Saya udah bilang aneh juga, tapi oke lah penghormatannya. Tapi ketika dia bilang tolong dicatat ya, banyak sekali katanya korban muslim di Ukraina dan ini sudah waktunya. Nah, di sini nih saya langsung bilang sebenarnya yang menggunakan isu agama ini yang memulai ini sebenarnya si Rusianya atau si Zelensky-nya ya. Kalau saya lihat kan si ceknya ini kan menunjukin tadi ya, sholat bersama ditunjukin itu kan, difilmkan begitu. Pada malam hari ini begini Bu Koni ya, mungkin kita beda pandangan dan pendapat. Nggak apa-apa Pak. Ya, karena begini, kita melihat bahwa soal aneksasi itu sebenarnya tidak dilakukan oleh Putin, tetapi tujuannya untuk invasi, karena dia menyiapkan juga puppet untuk pengganti si Zelensky. Jadi dalam hal ini tujuannya invasi. Amerika banget ini, Amerika banget. Ya, jadi begini. Kesalahan di sini sebenarnya dari Amerika sendiri. Ya, kalau kita menarik dari sejarah ini adalah ya kita juga mesti objektif. Bukan karena kita berada di Amerika, tapi kita harus secara objektif. Karena memang standar kekuatan dunia adikuasa adalah masih Amerika lah, baik dalam militer, ekonomi, dan juga dalam peran-peran dunia. Hanya kebetulan Amerika dalam pemerintahan Biden sangat lemah. Dan ini suatu indikasi pada waktu Biden menarik pasukan dari Afghanistan tanpa syarat, bahkan memalukan. Di mana sebenarnya kan deadline-nya tanggal 26 Agustus, tetapi 2 minggu sebelum itu digertak oleh Taliban. Jadi di sini kejatuhan daripada adik kuasa Amerika yang mana menunjukkan bahwa sangat lemah pemerintah daripada Biden dan seluruh administrasinya tidak bertindak, dan bahkan ada 14 anggota militer yang ditembak tanpa ada perlawanan. Ini sangat memalukan Amerika, meninggalkan pasukan bahkan 85 billion American dollar yang ditinggalkan dengan peralatan yang canggih. Nah, Putin dari tahun 2014 telah mengadakan suatu cara untuk mengambil kembali Ukraine. Karena Ukraine ini adalah suatu kekuatan di mana perbatasan untuk anak NATO gampang ya di gerbang. Itu buffer saat kemarin itu Pak. Jadi buffer, maunya kan jadi buffer aja toh. Iya, betul. Nah, dari hal ini Putin tidak bodoh. The most wealthiest person in the world, the leader, udah Putin. Dia punya aset sekitar 200 billion US dollar karena pengambilannya. Ya memang kita harus baca juga sejarah dari Putin, Bu Koni ya. Dia dulu nggak ada pekerjaan. Lalu dengan adanya pembagian federasi ini, dia melamar menjadi salah satu anggota dari wali kota di Saint Petersburg, dan dia betul mencapai itu sampai puncaknya akhirnya dia masuk ke Moskow. Ya, Kremlin di Moskow. Jadi sebenarnya kita lihat bahwa memang dia haus kekuasaan dan dia berani menggertak sama dengan sistemnya si Khrushchev tahun 62. Jadi Khrushchev menggertak Kennedy. Nah, masalahnya di sini, Kennedy pada waktu itu tidak bisa digertak seperti saat ini. Memang lemah sekali keadaan Amerika. Sehingga dia mengambil suatu momentum ini untuk menginvasi. Nah, masalahnya di sini, NATO juga tidak berani bergerak tanpa ada kesepakatan dari Amerika Serikat. Nah, tadi masalah ya memang si Zelensky, bagaimanapun Bu ya, saya bilang kita beda pendapat. Tapi kami mengakui kehebatan Zelensky. Kita butuh seorang pemimpin seperti itu. Dia memang background-nya komedian, tetapi jiwa dia untuk membela suatu negara itu, wah benar-benar saya salut secara pribadi
karena tidak mudah. Bahkan Amerika Serikat, Biden menelepon dia untuk secepatnya keluar dari sana. Ini kan cara yang pengecut sama dengan di Afghanistan. Tetapi dia bertahan untuk membela rakyatnya. Jadi siapnya dia untuk negaranya. Jadi patut dicontoh oleh pemimpin-pemimpin dunia. Jadi jangan melihat status of symbol atau background daripada seorang politician. Dia mungkin bukan politician tapi keberanian untuk mempertahankan negara. Jadi di sini kita melihat Bu ya, kalau memang ini adalah kesalahan daripada Amerika, di mana semua negara akan bisa terlibat dalam Perang Dunia Ketiga. Karena bagaimana ini bisa di-stop? Kalau dari segi manusia-manusia yang banyak meninggal sekitar 1,7 juta yang berada di sekitar Poland dan negara-negara bagian Eropa lainnya. Dan juga ada tentunya keinginan negara-negara yang bersekutu ini untuk melawan. Karena apapun, kalau dibiarkan, itu istilahnya Pak Ponto, kalah jadi arang, menang jadi abu. Jadi tindakan ini yang harus kita antisipasi bahwa ini akan mengescalating Perang Dunia Ketiga. Jadi ini mungkin ya karena banyak yang bertanya, saya tidak ingin. Tapi ini ada kesalahan daripada kelemahan pemerintahan Amerika Serikat. Poin saya. Oke, Pak Robert. Ya. Oke, langsung tanggapi aja Bu Kony. Jadi sekalian lagi, apakah benar nih posisi Amerika ini di mana Bu Kony? Kelihatannya dia nunggu mau menang-menangan atau memang wait and see? Ya saya kira dia nggak akan berani lah. Sama seperti pernyataan Trump kan sudah dari awal ngomong Biden itu udah salah posisi. Gitu. Ya, ya dibilang bodoh kan, Biden dibilang bodoh kan sama Trump kan. Jadi gini loh, Angela Merkel udah ngomong jauh-jauh hari. Sekarang gini lah, anggaplah kita tuh NATO. Apa sih susahnya gitu untuk tidak invite Ukraine masuk gitu? Kenapa gitu? Emang Ukraine diapain sama Putin? Kan dia apain juga. Dia tetap bisa berhubungan dengan EU dan lain-lain. Semua faktor boleh kecuali satu, pertahanan. Ya istilahnya kayak gitu aja lah, ya kan? Yang tidak boleh cuma aliansi pertahanan. Dan buat saya harusnya justru Pak Presiden Ukraine berpikir bahwa harus melindungi rakyatnya dengan itu tadi. Dia kan bisa ukur betul dia. Harusnya kalau dia smart enough to understand. Apakah NATO akan benar-benar bela dia atau yang manas-manasin? Apakah Amerika akan betul-betul belakang dia atau sekarang lepas tangan gitu? Ya kan? Itu kan harusnya bisa dia ukur gitu. Bahwa kemudian saya nggak mentertawakan dia mantan komedian, saya cuma bilang tadi bahwa dari wajah, dari gestur itu sudah terlihat dia bingung gitu. Ya. Belum lagi pernyataan-pernyataannya, misalnya menyalahkanlah NATO gitu, menyalahkanlah ini, ya kan? Atau tadi yang saya mengalami langsung, misalnya dubesnya di sini, duta besar itu kan utusan negara, dia akan berbicara, bersikap sesuai negaranya bersikap seperti apa, setahu saya ya. Nah. Bayangkan seolah-olah memarah gitu. Tadi muncul di berita marah Presiden Jokowi tidak bersikap gitu atau Bu Menlu nggak menjawab telepon. Buat saya baca ya kok kamu jadi ngatur gitu. Itu presiden saya, Menlu saya gitu. Paham nggak maksud saya? Jadi dia nggak boleh push terlalu jauh. Contoh juga atau kemarin bahwa misalnya buka dengan kata-kata assalamualaikum gini terus fotonya pakai kopiah gitu. Saya udah bilang aneh juga tapi oke lah penghormatannya. Tapi ketika dia bilang, tolong dicatat ya, banyak sekali katanya korban Muslim di Ukraine dan ini sudah waktunya. Nah, di sini nih saya langsung bilang no. Jangan dragging kita, ya kan? Bahwa kita harus menyelesaikan masalah ya, tapi do not ever think to drag us into the problem. Apalagi membawa isu agama. Itu dari tadi yang saya coba saya sampaikan. Sebenarnya yang menggunakan isu agama ini, yang memulai ini sebenarnya si Rusianya atau si Zelensky-nya ya. Kalau saya lihat kan si Ceknya ini kan tadi ya, sholat bersama ditunjukin itu kan, difilmkan begitu. Masalahnya Pak Sozan, di era kayak begini ini kita udah nggak tahu apa dari mana. Kecuali sekarang kita pakai SNE, pakai alat kita baca gitu kan. Tapi kan kita belum nggak akan sampai ke sana juga, sampai juga bayar gue pakai alat gitu buat ngecek kayak gitu. Anyway. Yang paling mungkin untuk menggunakan isu itu siapa sekarang yang paling niat? Jadi begini, dalam perang itu ya kan, namanya propaganda, perang urat syaraf tuh udah dua pihak. Oke, sudah. Dengan adanya teknologi, dengan ada teknologi informasi seperti sekarang gitu kan, lebih cepat. Kalau dulu kan pakai poster tuh dari pesawat, ingat nggak? Dalam perang dunia lempar dari pesawat. Lempar. Lah, sekarang udah enggak, tinggal pencet. Nah,
Coba, makanya enak, udah apalagi sudah handphone udah canggih bisa ngedit. Makanya ada tank perang kapan dianggap perang sekarang, ada bapak-bapak meluk anaknya nangis urusan kapan Crimea jadi dimasukin seolah-olah mau perang juga. Jadi sudah campur aduk lah. Ada gedung terbakar orang lari pada gedungnya utuh, coba. Itu pakai efek aja semua. Oke. Gitu.